Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pondasi tiang panjang. Apa itu pondasi tiang panjang? Pada umumnya tiang panjang itu adalah pondasi yang dipanjangkan tegak lurus ke dalam tanah. Tetapi apabila diperlukan dapat menahan gaya-gaya horizontal, maka tiang panjang itu bisa dibuat miring atau butter pile. Menurut cara pemindahan beban pada tiang panjang dibagi menjadi dua, yakni point bearing pile atau end bearing pile, tiang panjang dengan tahanan ujung. Tiang ini akan meneruskan beban melalui tahanan ujung kelebihan keras. Kemudian yang kedua, friction pile. Friction pile pada tanah dengan butir-butiran kasar atau coarse grain dan sangat mudah melepaskan air dari permukaan soil. Tiang ini meneruskan beban ke tanah geseran sulit, ke geseran kulit atau skin friction. Nah, pada proses pemanjangan tiang-tiang ini dalam satuan grup atau kelompok tiang yang mana satu sama lain saling berdekatan akan menyebabkan berkurangnya pori-pori tanah dan akan mengkompakkan atau mempadatkan tanah di antara tiang-tiang tersebut dan tanah sekeliling kelompok tersebut, karena tiang-tiang tersebut termasuk kategori di dalam compaction pile. Friction pile pada tanah dengan butir-butiran yang sangat halus atau very fine grained dan sukar meloloskan air, maka tiang ini akan meneruskan beban tanah melalui kulit tiang panjang tentunya, yakni atau skin friction yang akan terdapat pada proses pemanjangan kelompok tiang, tidak akan menyebabkan tanah di antara tiang-tiang ini akan menjadi kompak. Karena itu tiang-tiang yang termasuk kategori ini disebut floating pile foundation. Menurut bahan yang digunakan, tiang panjang ada 4, jadi ada tiang kayu, tiang panjang beton, kemudian tiang panjang baja, dan tiang panjang komposit. Tiang panjang kayu pernah kita bahas pada materi sebelumnya, bahwa tiang panjang ini adalah seperti halnya pondasi yang sebelumnya, yakni pondasi turap, itu juga terbuat dari kayu, baja maupun beton. Nah, kemudian tiang panjang beton sendiri ada 2 jenis, ada precast reinforced concrete atau penampangnya dapat berupa lingkaran segi 4 dan segi 8, sedangkan ada precast pre-stressed concrete pile atau precast yang strength concrete, jadi prategang. Dan yang ketiga adalah cast in place. Jadi kalau cast in place ini ada Frankie pile, ada Raymond pile, ada Simplex, ada Mark dan Arthur dan sebagainya. Sedangkan tiang panjang yang terbuat dari baja biasanya memiliki profil H. Sedangkan karena apa? H dimensinya agak hampir sama antara lebar dan tingginya. Kemudian pipe pile, tiang komposit yang terbuat dari kayu, baja maupun beton, dari kayu dengan beton atau baja dengan beton. Komposit ini perpaduan antara jenis daripada bahan. Nah, kemudian kita akan sedikit bahas tentang tiang panjang yang terbuat dari beton, yaitu precast reinforced concrete pile. Ini precast atau dicetak di pabrik. Precast reinforced concrete pile adalah tiang panjang dari beton bertulang yang dicetak dicor dalam acuan beton casting. Kemudian setelah cukup keras lalu diangkat dan dipanjangkan. Karena tegangan tarik betonnya kecil dan praktis dianggap sama dengan 0, sedangkan berat dari beton adalah besar, maka tiang panjang ini haruslah diberi penulangan-penulangan yang cukup kuat untuk menahan momen lektor yang akan timbul pada waktu pengangkatan dan pemanjangan. Karena berat sendiri adalah besar, biasanya tiang panjang ini dicetak dan dicor di tempat pekerjaan.
jadi tidak membawa kesulitan untuk transport. Kemudian tiang panjang ini dapat memikul beban yang sangat besar, lebih besar dari 50 ton untuk setiap tiang. Hal ini tergantung dari dimensinya. Dalam perancangan tiang panjang beton, precast ini panjang daripada tiang harus dihitung dengan teliti, sebab kalau ternyata panjang daripada tiang ini kurang, terpaksa harus diadakan penyambungan, dan hal ini sulit dan memakan waktu yang cukup banyak. Contoh, kemudian ada beban, kemudian ada tinggi permukaan A dan B, kemudian ada gaya momen. Keuntungan pemakaian precast ring pile adalah memiliki tekanan yang besar, ini tergantung dari mutu beton yang digunakan, dan tiang panjang ini dapat diperhitungkan baik sekali dengan end bearing pile maupun sebagai friction pile. Tiang panjang beton dapat tahan lama sekali serta akan tertahan pada pengaruh air manapun. Bahan-bahan korosif asal beton deckingnya cukup tebal untuk melindungi tulangannya. Karena tiang panjang beton ini tidak terpengaruh oleh tinggi muka air tanah seperti pada tiang panjang kayu, maka di sini tidak memerlukan galian yang banyak dan untuk bornya. Kerugian pemakaian precast concrete pile karena berat sendirinya besar, maka transportnya mahal. Oleh karena itu precast reinforced concrete pile ini dibuat di tempat pekerjaan. Tiang panjang beton ini baru dipanjangkan setelah cukup keras kuat. Hal ini berarti memerlukan waktu yang lama, dan bila memerlukan pemotongan maka dalam pelaksanaan akan lebih sulit dan memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Bila panjang tiang panjang kurang, karena panjangnya dari tiang panjang ini tergantung pada alat, ada pile trippingnya, maka harus dilakukan alat penyambungan, dan ini sangat sukar untuk memerlukan alat penyambung khusus. Apabila dipanjang di sungai atau di laut, maka ada bagian dari tiang yang berada di atas tanah seperti pada gambar tersebut tadi. Bagian A dan B bekerja sebagai kolom akibat gaya vertikal, dan A dan B juga bekerja sebagai balok cantilever terhadap beban horizontal. Bentuk-bentuk penampang tiang panjang seperti yang mungkin teman-teman banyak kenal, ada bentuk persegi square pile, ada bentuk segi 8 octagonal pile seperti ini, atau segi 4. Selain bentuk di atas, masih juga ada yang paling banyak adalah tentunya lingkaran dan bentuk paten. Dari bentuk paten ada Chernobyl pile dan corrugated pile. Ada pula tiang panjang beton yang dibuat ujung di bawahnya lebih besar. Hal ini dimaksudkan untuk memperbesar tahanan ujung. Bentuk ini lebih efektif untuk tiang dengan tahanan ujung di end bearing pile pada tanah yang lembek. Kemudian cast in place, jenis tanah ini, jenis fondasi ini tentu tiang panjang tipe ini dicor di tempat dengan jalan dibuatkan lubang terlebih dahulu dalam tanah dengan cara mengebor, dan pada penguburan tanah pada waktu penyelidikan tanah. Pada cast in place ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan pipa baja yang dipanjangkan dalam tanah, kemudian diisi beton dan ditumbuk sambil pipa tersebut ditarik ke atas. Dengan pipa baja yang dipanjangkan ke dalam tanah kemudian diisi beton, sedangkan pipa tersebut tetap di dalam tanah, atau kalau ini bisa disebut jenis Frankie pile adalah salah satu tiang beton yang dicetak di tempat atau cast in place. Jadi dengan cara pertama ada casing, kemudian ada penumpuan, kemudian ada pengecoran. Keterangan gambar tersebut, pipa baja ujung disumbat dengan beton yang sudah mengering dengan penumpuan yang jatuh bebas
tertutup hammer jembatan beton tersebut. Akibat dari tumpahan tersebut, pipa dan beton sumbat akan masuk ke dalam tanah. Pipa terus ditumbuk dan sudah mencapai lapisan tanah keras. Setelah itu pipanya ditarik keluar sambil dilakukan pengecoran. Tiang Frankie sudah selesai di sini. Sumbat beton melebar sehingga ujung akan berbentuk seperti jamur atau mushroom base, hingga kanan ujung lebih besar, sedangkan permukaan tiang tidak lagi rata sehingga lekatan dengan tanah menjadi sangat kasar. Kemudian solid pile atau close and pile, ini teman-teman akan bisa dibaca sendiri pada materi berikutnya. Kemudian jenis tiang ini lebih solid. Tiang ini dapat diperhitungkan dengan end bearing pile dan friction pile. Keuntungan dari tipe ini ringan dalam transport dan pengangkatan mudah dalam pembanjangan sehingga kuat tekanan dan ini yang biasa digunakan. Ini ada ujung dengan besi, ada topi, pile cutnya, ada hammer untuk menunggu. Open and steel pipe pile, tiang gak terbuka, jadi menggunakan tiang ini, tiang panjang dari baja dengan ujung bawah terbuka, pipa baja dengan ujung terbuka dipanjangkan ke dalam tanah. Apabila kurang panjang dapat disambung. Adapun cara penyambungan pipa tipe soil point steel pipe pile, bila pipa telah mencapai pada kedalaman direncanakan, maka pemanjangan dihentikan, kemudian tanah berada di dalam pipa dikeluarkan, dan hal ini dapat dilaksanakan dengan penyemprotan air atau water jet, tekanan udara, compression, pouring cold, dan sebagainya. Pipa telah bersih dari tanah yang berada dalam pipa. Pipa diisi dengan beton atau open and steel pile. Pengecoran, jadi ini ada pipa casing dimasukkan, kemudian tanah diambil dengan cara dredging, ya, kemudian baru dilakukan pemberian casing, pembersihan dan pengecoran. Remon concrete pile, nanti kita akan lihat contoh remon. Pipa sel ada injekornya dimasukkan atau dengan alur spiral. Simplex concrete pile ini lebih pada ujung sepatu, ada casing, kemudian dilepaskan ujung, baru casingnya dilepas untuk dilakukan pengecoran. Simplex base driven close pile, teman-teman bisa dibaca, ini hampir sama dengan Frankie pile, jadi dilakukan penumpuan bersama casing, kemudian dilakukan pengecoran secara bertahap. Drop in shell concrete pile, ini hampir sama dengan profil. Drop in shell concrete pile, silakan cast in place, banyakkan dilindungi oleh hak paten, pelaksanaannya memerlukan hak khusus. Beton dari tiang yang dikerjakan secara cast in place tidak dapat dikontrol. Kebaikan dari cast in place, pembuatan tiang tidak memerlukan penghambat pekerjaan. Tiang ini tidak perlu diangkat, jadi tidak perlu ada risiko rusak dalam transportasi. Panjang tiang dapat disesuaikan dengan keadaan lapangan. Baik, ini sedikit dasar-dasar beberapa jenis tiang panjang yang ada di pasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.